Pernah suatu waktu ada proyek pengerukan kolam untuk membersihkannya. Konon katanya ketika malam tiba, namun mendadak alat eskavatornya rusak dan patah saat sedang bekerja. Siapa yang tidak tahu dengan kota Bogor, kota yang terkenal dengan kota hujan, kota 1000 angkot. Tapi ternyata kota Bogor ini juga tidak lepas dari kisah-kisah mistis, dari kisah horor di Kebun Raya Bogor, kisah horor di makam warga Belanda, dan lain-lain. So teman-teman, kali ini kita akan membahas kisah-kisah horor yang ada di kota Bogor tercinta. Di mana lagi kalau bukan di aku takut. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat ini ya, kita akan membacakan kisah-kisah horor yang dikirim oleh teman-teman dari Bogor ya. Dan tapi sebelum aku lanjutin, aku pengen ngasih tau teman-teman tolong nonton episode kali ini di sebuah ruangan yang gelap sendirian, dan kalau bisa di rumah yang kosong dan tidak ditemenin oleh siapa-siapa. Kalau bisa belum sholat lah. Jadi kisah-kisah horor ini bisa menyerap langsung ke kalian-kalian dasar para pemuja-pemuja hantu di luar sana ya. So yang pertama itu adalah kisah cerita horor di Kebun Raya Bogor. Karena siapa yang nggak tahu Kebun Raya Bogor, kebun yang indah, ada istana kepresidenan, ada kijang-kijang, ada rusa ya, dan tempat piknik orang-orang baik dari dalam Bogor maupun luar Bogor. Kebun Raya Bogor yang memiliki luas mencapai lebih dari 8 hektar dan dibangun sejak abad ke-19 ini menjadikan Kebun Raya Bogor ini mempunyai cerita misterinya sendiri, guys. Pertama, ada kompleks makam warga Belanda. Kalau kamu masuk ke Kebun Raya Bogor dari gerbang utama, kemudian berjalan lurus hingga mendekati halaman belakang di Istana Bogor, di sebelah kiri akan tampak perpohonan bambu yang rimbun. Di antara pepohonan bambu tersebut, di sanalah terdapat kompleks makam kuno warga Belanda. Pemakaman tersebutlah ada sebelum Kebun Raya Bogor didirikan. Dan nisan pertama yang berada di sana adalah milik Cornelis Potmans yang wafat pada tahun 1784. Total ada 42 batu nisan di makam tersebut. Dan kabarnya sering ada penampakan di pemakaman tersebut. Konon katanya ketika malam tiba, pernah ada yang melihat seekor kucing lewat di pemakaman tersebut dan secara tiba-tiba kucing tersebut berubah menjadi seekor harimau yang besar. Tidak hanya itu, katanya ada sosok kuntilanak yang menghuni pohonan bambu tersebut. Sering juga terdengar suara misterius seakan-akan sedang mengeluh karena kesakitan. Gimana menurut kalian? Kalian percaya atau enggak? Kenapa udah makam warga Belanda tapi masih dikaitkan dengan kuntilanak, dengan harimau? Harusnya kan kalau makam warga Belanda yang menghantui harusnya siapa? Ya Robin van Persie atau Van Houten atau siapa? Van der Wijk ya, dan lain-lain. Oke, next. Masih di sekitar bagian belakang Istana Bogor, kamu akan mudah menemukan sebuah kolam yang besar yang dinamakan kolam gunting. Kenapa disebut kolam gunting? Karena dari atas kolam ini tampak seperti gunting dan ada pepohonan besar di dekatnya dan pulau kecil di tengahnya. Di samping kolam tersebut, tepat di dekat pohon lengkeng, konon katanya tinggal 2 sosok makhluk hitam tinggi besar yang tidak kasat mata. Sosok-sosok tersebut memiliki tugas untuk menjaga kolam gunting, sedangkan pulau kecil yang rimbun dengan pohonan adalah habitat burung-burung seperti burung bangau putih dan lain-lain. Namun di sana sering terlihat penampakan sosok wanita Belanda dengan pakaian khas noni Belanda berdiri di pulau tersebut. Katanya penampakan tersebut adalah Lady Raffles, istri Thomas Stamford Raffles yang makamnya ada di Kebun Raya Bogor. Pernah suatu waktu ada proyek pengerukan kolam untuk membersihkannya, namun mendadak alat eskavatornya rusak dan patah saat sedang bekerja. Akhirnya proyek dihentikan dan belum pernah berjalan lagi hingga saat ini. Oke, next. Oke, nextnya ada makam Ratu Galuh Mangkualam. Ratu Galuh Mangkualam adalah seorang istri kedua dari Prabu Siliwangi, yang dimana Prabu Siliwangi ini pasti kalian tahu ia merupakan mantan penguasa Jawa Barat.
Kompleks makam Ratu Galuh Mangkualam juga telah eksis sebelum Kebun Raya Bogor berdiri sehingga dikeramatkan dan masih orang banyak yang suka berziarah. Peziarah percaya bahwa berdoa di depan makam tersebut akan membuat mereka menjadi lebih kaya atau lebih mudah mendapatkan jodoh. Ini sangat berkaitan dengan pesugihan ya nampaknya ya. Kabarnya makam dijaga oleh 2 ekor harimau putih berloreng hitam dan harimau ini adalah milik dari Prabu Siliwangi sendiri. Selain itu, di makam tersebut juga kadang terlihat sosok sang ratu dalam balutan kebaya yang indah. Gimana guys, kalian percaya nggak dengan cerita yang barusan? Dan menurut kalian gimana? Apakah itu termasuk pesugihan atau termasuk apa? Aku pernah baca sesuatu ya soal pesugihan yang kayak ke ziarah-ziarah orang gitu-gitu. Ada yang bilang itu sama aja kita tidak menghargai mendiang almarhum yang sudah meninggal gitu loh. Kayak makamnya dijadikan tempat meminta ini itu bagian, kalau dalam Islam tuh bagian dari syirik guys. Katanya seperti itu ya. Oke, next. Nextnya ada suara-suara misterius di Istana Bogor. Istana Bogor kan didirikan pada tahun 1744, yang dimana awalnya istana ini dibangun hanya untuk menjadi rumah peristirahatan bagi para gubernur jenderal Belanda. Dan baru di tahun 1950, Istana Bogor menjadi istana kepresiden RI hingga saat ini. Dengan usia sekitar 3 abad dan bangunan yang megah dan luas, gak heran kalau tempat ini menyimpan sebuah cerita misteri guys. Yang pertama ada hantu noni Belanda. Menurut cerita, terdapat sosok hantu wanita Belanda yang suka berkeliaran pada malam hari. Hantu ini nampak memakai baju panjang khas para noni Belanda dan membawa payung. Hantu tersebut terlihat sering berjalan-jalan di area halaman Istana Negara, terutama dekat kolam. Bahkan katanya, hantu tersebut seringkali terlihat sedang berjalan di atas air kolam tersebut. Oke, next. Istana Bogor memiliki patung sebanyak 360 buah dari berbagai karya seniman dalam dan luar negeri. Menurut para penjaga istana, mereka seringkali mendengar suara-suara ribut seperti orang menggeser patung di malam hari. Padahal tidak ada seorang pun yang bekerja untuk membereskan patung di malam hari. Namun sering ditemukan bahwa memang banyak patung yang berubah posisi guys. Patung yang keberadaannya seringkali berubah posisi antara lain adalah patung Pegasus, patung dari Swedia, dan patung orang telanjang. Jangan-jangan emang maling kali ya? Nggak sengaja ngegeser kali ya? Gimana menurut kalian? Oke, next. Sejak tahun 1870 sampai 1942, Istana Bogor digunakan sebagai tempat kediaman resmi para gubernur jenderal Belanda. Kala itu, ruang bawah tanah istana sering digunakan sebagai tempat penyiksaan dan tahanan Belanda. Konon katanya, korban-korban penyiksaan sering juga dikubur di dinding-dinding ruangan Istana Bogor. Serem ya. Dan suara jeritan dan tangisan para korban yang disisa itu kadang terdengar guys sampai saat ini. Gak hanya didengar oleh penjaga dan penghuni istana, kadang juga pengunjung yang datang ke istana kerap mendengar suara jeritan tersebut. Padahal mereka sedang tidak berada di ruang bawah tanah karena memang dilarang masuk ke ruangan tersebut. Gimana guys? Ada yang pernah mengunjungi nggak? Ada yang pernah mengunjungi ruangan tersebut atau pernah mendengar suara-suara yang disebutkan tadi? Tulis di kolom komentar ya. Nextnya ada penghuni kamar mantan Presiden RI, yaitu siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno. Menurut cerita yang beredar, kamar peninggalan mantan presiden kita yaitu Pak Soekarno di Istana Bogor dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Istri terakhir Pak Soekarno yaitu Bu Hartini pernah bercerita bahwa beliau pernah melihat seseorang yang masuk ke dalam kamar Pak Soekarno. Namun sosok itu masuk dengan cara menembus pintu. Tapi kalau kalian sudah pernah membaca-baca di beberapa artikel, emang Bung Karno ini salah satu presiden yang memiliki hubungan-hubungan klinik ya dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Seperti salah satunya beliau menjalin hubungan gaib dengan Ratu Pantai Selatan. Mungkin kita akan bahas di episode berikutnya ya, hubungan Bung Karno dengan Ratu Pantai Selatan. Di next episode mungkin. Nah guys, jadi
Itu aja cerita horor yang berasal dari kota Bogor. Tepatnya tadi ada di Kebun Raya Bogor, ada di Istana Bogor. Mungkin kalau ada yang ke-skip, ada kisah-kisah dari kota Bogor yang belum aku bacain, tulis di kolom komentar kisah terkenal apa yang ada di Bogor. Nanti akan aku bacain di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Mah Aku Takut episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira cerita apa lagi yang harus aku bacain. Dan jangan lupa untuk terus subscribe ke Studio Kecil TV. Saksikan terus Mah Aku Takut setiap malam Jumat hanya ada di Studio Kecil TV channel. Sampai jumpa lagi di program horor favorit kalian. Di mana kalau bukan di Mah Aku Takut.